Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Awan Kurniawan yang akan menjelaskan sedikit tentang manajemen dan manajer. Di sini tingkatan manajer itu dibagi menjadi 3, yang dimana itu yang pertama manajer lini. Yang disebut manajer lini ialah manajer yang paling rendah dalam suatu organisasi yang memimpin dan mengawasi tenaga pekerja, atau di istilah suatu perusahaan yaitu mandor. Yang kedua itu manajer menengah. Manajer menengah dapat meliputi beberapa tingkatan dalam suatu organisasi. Para manajer menengah membawahi dan mengarahkan kegiatan-kegiatan para manajer lainnya. Yang ketiga itu manajer puncak, yaitu manajer yang sifatnya yang paling tinggi atau terdiri dari sekelompok kecil eksekutif. Manajer puncak bertanggung jawab atas keseluruhan pekerja. Ya, di sini yang kedua itu manajer fungsional dan umum. Atas dasar ruang lingkup kegiatan yang dikelola, para manajer dapat pula diklasifikasikan sebagai manajer fungsional, mempunyai tanggung jawab yang atas suatu kegiatan organisasi seperti produksi, pemasaran, keuangan, dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan dari fungsi lainnya adalah di bawah tanggung jawab manajer fungsional lainnya. Di sini ada yang ketiga, yaitu fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh manajer. Yang pertama itu perencanaan, yaitu merencanakan sesuatu untuk mencapai target yang diinginkan. Yang kedua itu pengorganisasian. Setelah para manajer menetapkan tujuan-tujuan dan menyusun rencana-rencana atau program-program untuk mencapainya, maka memerlukan rancangan dan pengembangan suatu organisasi. Jadi dibentuklah suatu organisasi dan mencari semua anggota-anggotanya. Yang ketiga itu penyusunan personalia. Penyusunan personalia adalah penarikan atau merekrut semua karyawan yang diinginkan yang sesuai dengan klarifikasi oleh si personalia tersebut. Yang keempat itu pengarahan. Sesudah rencana dibuat, organisasi dibentuk dan disusun personalianya. Langkah berikutnya adalah menugaskan karyawan untuk bergerak menuju tujuan yang telah ditentukan oleh. Jadi semua karyawan itu bekerja dengan tujuan yang telah ditentukan oleh si manajer tersebut. Yang kelima itu pengawasan. Jadi semua fungsi terdahulu tidak akan efektif tanpa fungsi pengawasan, atau sekarang banyak digunakan istilah pengendalian. Jadi semua karyawan tersebut tetap diawasi oleh manajer puncak, yaitu oleh istilahnya presiden, direktur utama, dan yang lainnya. Di sini pun ada kegiatan-kegiatan manajer. Yang pertama itu manajer bekerja dengan melalui orang lain. Istilah orang mencakup tidak hanya para bawahan dan atasan, tetapi juga manajer-manajer lainnya dalam suatu organisasi. Yang kedua, manajer memadukan dan menyeimbangkan tujuan-tujuan yang saling bertentangan dengan menetapkan prioritas-prioritas yang telah ditentukan. Yang ketiga, manajer bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. Para manajer ditugaskan untuk mengelola pekerjaan tertentu secara sukses. Yang keempat, manajer harus berpikir secara analitis
dan kontekstual. Untuk menjadi pemikir yang analisis, manajer harus mampu merinci dan memisah-misah suatu masalah menjadi komponen-komponen tersebut, dan si manajer mencari jalan tengah untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebutnya. Yang kelima adalah manajer adalah orang mediator organisasi, terdiri dari orang-orang dan kadang-kadang mereka saling tidak bersetuju atau saling bertentangan. Bila hal itu terjadi dalam suatu unit kerja atau organisasi, maka bisa menurunkan semangat kerja dan produktivitas atau bisa merusak suasana kerja. Yang keenam, manajer adalah seorang politis. Seperti apa yang dilakukan politis dalam mengupayakan program-programnya. Manajer harus mengembangkan hubungan-hubungan baik untuk mendapatkan dukungan atas kegiatan-kegiatan, usulan-usulan atau keputusan-keputusannya. Jadi si manajer harus bersifat adil dalam melakukan keputusan-keputusan pekerjaan tersebut sehingga tidak menimbulkan pro kontra. Yang ketujuh, manajer adalah seorang diploma. Manajer mungkin harus berperan sebagai wakil resmi kelompok kerjanya pada pertemuan-pertemuan organisasional. Manajer juga mungkin mewakili organisasi dalam berurusan dengan kontraktor langsung, dengan kontraktor, dengan orang-orang yang ada di lapangan. Itu harus bersifat harus bersifat langsung, dengan kontak langsung dengan orang-orang tersebut. Yang kedelapan, manajer mengambil keputusan-keputusan sulit. Organisasi selalu menghadapi banyak masalah, misal kesulitan finansial, masalah personal dan sebagainya. Manajer ialah orang yang diharapkan dapat menemukan pemecahan bagaimana masalah sulit dan mengambil berbagai keputusan yang akurat. Untuk selebihnya bisa dibaca di makalah yang telah saya sebarkan. Itu langsung saja kepada kesimpulan. Berdasarkan uraian sebelumnya, pada bab ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan. Itu seorang manajer harus mempunyai kemampuan untuk mendiagnosa, melakukan investigasi, identifikasi atau memutuskan untuk diimplementasikan sebagai upaya pemecahan masalah yang dihadapi. Yang kedua, seorang manajer harus dapat mengatur waktu, menempatkan program dan tindakan sesuai waktu yang tepat. Yang ketiga, seorang manajer mampu merumuskan, menganalisis, mendiagnosis, memutuskan dan memilih tindakan terbaik untuk mementingkan perusahaan. Sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.